Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hersu Beno Arif dari Forum News Network. Teka-teki penolakan atas Ustadz Abdul Somad dan rombongannya untuk masuk ke Singapura akhirnya terjawab. Departemen Dalam Negeri Singapura yang membawai Immigration and Checkpoint Authority atau ICA secara mengejutkan akhirnya menjelaskan secara terbuka alasan penolakan terhadap Ustadz Abdul Somad. Atau dalam istilah keimigrasian ini kan disebut sebagai not to land, tidak boleh mendarat, tidak boleh masuk ke suatu negara. Penjelasan dari Singapura Ministry Home Affairs atau Kementerian Dalam Negeri Singapura itu diunggah dalam website resmi mereka dengan judul Press Release Ministry Home Affairs Statement in Response to Media Queries on Abdul Somad Batubara, atau siaran pers pernyataan Kementerian Dalam Negeri menanggapi pertanyaan media tentang Abdul Somad Batubara. Pernyataan itu dipublikasikan pada tanggal 17 Mei 2022 atau satu hari setelah peristiwa penolakan Ustadz Abdul Somad dan rombongannya masuk ke Singapura. Saya bacakan saja isi lengkap dari penjelasan Kementerian Dalam Negeri Singapura itu. 1. Kementerian Dalam Negeri memastikan bahwa Ustadz Abdul Somad Batubara tiba di terminal feri Tanah Merah Singapura pada 16 Mei 2022 dari Batam dengan 6 pendamping perjalanan. Somad diwawancarai, setelah itu kelompok tersebut ditolak masuk ke Singapura dan ditempatkan di feri kembali ke Batam pada hari yang sama. 2. Somad dikenal menyebarkan ajaran ekstremis dan segregasi yang tidak dapat diterima di masyarakat multiras dan multiagama Singapura. Misalnya, Somad telah mengkhotbahkan bahwa bom bunuh diri adalah sah dalam konteks konflik Israel-Palestina dan dianggap sebagai operasi Syahid. Dia juga membuat komentar yang merendahkan anggota komunitas agama lain seperti Kristen dengan menggambarkan salib Kristen sebagai tempat tinggal jin, dalam kurung roh, garis miring setan, kafir. Selain itu, Somad secara terbuka menyebut non-muslim sebagai kafir. 3. Masuknya pengunjung ke Singapura tidak otomatis atau hak. Setiap kasus harus dinilai berdasarkan kemampuannya sendiri. Sementara Somad berusaha memasuki Singapura dengan pura-pura untuk kunjungan sosial. Pemerintah Singapura memandang serius siapapun yang menganjurkan kekerasan dan atau mendukung ajaran ekstremis dan segregasi. Somad dan teman perjalanannya ditolak masuk ke Singapura. Jujur, saya sangat terkejut ketika membaca keterangan pers dari Kementerian Dalam Negeri Singapura itu. Pertama, tidak biasanya sebuah negara yang melakukan penolakan masuk warga negara asing ke negara mereka itu memberi penjelasan secara terbuka. Mereka biasanya akan tutup mulut atau kalau toh memberi penjelasan hanya bersifat formal dan dikemas dalam bahasa diplomatik. Ada semacam kesepakatan bahwa sebuah negara tidak harus menjelaskan mengapa mereka menolak masuk seseorang ke negara mereka. Saya yakin banyak di antara Anda yang pernah mengalami penolakan ya, gitu, ketika mulai mengajukan visa misalnya ke negara-negara Eropa, apalagi ke Amerika itu tanpa menjelaskan apapun. Pokoknya mereka tidak memberikan visa, artinya tidak mengizinkan masuk. Dalam kasus Ustadz Abdul Somad ini kan berbeda karena Singapura bersama dengan negara-negara ASEAN lainnya itu sudah ada semacam perjanjian bebas visa. Kalau di Eropa itu disebut Schengen gitu ya, negara-negara Uni Eropa saling bebas. Nah di ASEAN juga, di Asia Tenggara ini juga bebas. Karena itu kita bisa tinggal datang dan kemudian yang terjadi bisa saja kita ditolak seperti yang terjadi pada kasus Ustadz Abdul Somad. Alasannya apa? Nggak perlu, pokoknya Anda tidak diizinkan masuk. Biasanya. Sikap yang sama itu kan juga ditunjukkan oleh otoritas Hong Kong yang pada tahun 2017 menolak Ustadz Abdul Somad untuk masuk ke wilayah itu. Kemudian juga pemerintah Timur Timur pada tahun 2018 ketika pemerintah Timur Timur juga menolak Ustadz Abdul Somad masuk ke negara tersebut. Hanya saja pada waktu itu Ustadz Abdul Somad mengaku mendapat bocoran dari petugas imigrasi Timur Timur bahwa itu atas permintaan dari otoritas di Jakarta 1 jam sebelum kedatangan mereka. Kedua, penjelasan yang disampaikan oleh Singapura terkesan itu sangat lugas, vulgar, bahkan bisa saya sebut sebagai kasar ya. Ada 3 kalimat yang harusnya tidak digunakan terhadap seorang tokoh yang sangat berpengaruh di negara tetangga, apalagi notabene negara tetangga itu kan jauh lebih besar dari Singapura. Ini kan disebut tadi bahwa dia adalah
ustadz ekstremis, ulama pemecah belah, dan pura-pura masuk ke Singapura untuk kunjungan sosial. Ini ngeri kali ya disebutnya bahwa ini pura-pura untuk kunjungan sosial, padahal kan jelas sekali rombongannya di situ kan menyertakan anak-anak, setidaknya ada 2 anak balita, bahkan putra dari Ustadz Abdul Somad itu baru berusia 3 bulan. Yang saya lihat kalau dari video-video yang muncul itu pria dewasanya hanya 2 orang ya, Ustadz Abdul Somad dan seorang temannya yang tidak disebutkan namanya. Itinerary-nya atau rangkaian jadwal perjalanan juga jelas dan hanya 1 hari di Singapura untuk kunjungan wisata saja, tapi disebut ini berpura-pura. Diksi yang dipilih Singapura itu benar-benar kasar, vulgar, dan tanpa tedeng aling-aling. Harusnya tidak muncul pernyataan semacam itu dari negara bertangga, apalagi negara bersahabat seperti Singapura. Dari pernyataan Singapura itu kita juga bisa mendapat gambaran bagaimana negara yang dulu oleh Presiden B.J. Habibie disebut sebagai Little Red Dot alias titik merah kecil itu memposisikan Indonesia. Juga cara mereka dalam memandang umat Islam dan posisi Israel yang spesial di mata mereka. Pertama, Singapura benar-benar sudah menganggap enteng Indonesia. Mereka tidak peduli bahwa sikap mereka itu akan membuat pemerintah Indonesia tersinggung atau marah. Begitu juga halnya dengan umat Islam Indonesia yang banyak menjadi pendukung Ustadz Abdul Somad. Ini semua sama sekali nggak diperhitungkan oleh Singapura. Saya meyakini mereka ini sudah bisa mengetahui dan mengukur posisi pemerintah Indonesia yang dipastikan juga tidak akan bereaksi keras terhadap penolakan ini. Saya kira Singapura pasti paham bahwa pemerintah Indonesia saat ini juga tidak cukup ramah terhadap umat Islam. Mereka juga tahu bahwa di bawah pemerintahan Jokowi ini profil politik luar negeri Indonesia ini sangat lemah, tidak high profile seperti pada masa-masa Bung Karno, Pak Harto, bahkan pada masa di bawah pemerintahan Ibu Megawati dan juga SBY ya. Jangan lupa ini harus Anda catat, pada masa pemerintahan Megawati itu Indonesia pernah menolak permintaan pemerintah Amerika Serikat untuk mengekstradisi Ustadz Abu Bakar Ba'asyir. Ya, di pemerintahan Amerika saja bisa ditolak gitu ya. Kedua, Singapura ini dengan penduduknya mayoritas etnis Cina memang ya tidak ramah terhadap umat Islam. Dengan dalih sebagai bangsa yang multikultur, mereka mengetepikan umat Islam. Walaupun kita harus mengakui ya dengan paham agnostik dari pendiri Singapura Lee Kuan Yew, agama itu memang tidak mendapat posisi yang penting dalam kehidupan bernegara mereka. Namun khusus untuk umat Islam ini ada semacam kecurigaan tersendiri di bawah sadar Singapura. Hal ini dikarenakan posisi Singapura persis ini seperti posisi Israel di lingkungan yang mayoritas Arab. Mereka adalah negara kecil dengan etnis Cina yang dominan, dikelilingi oleh negara besar dengan etnis Melayu dan beragama Islam. Jadi mereka ini di bawah sadar menyimpan ketakutannya terhadap etnis Melayu dan Islam. Sama seperti halnya Israel sangat takut dan khawatir dengan Arab dan Islam. Soal ini kan kalau Anda sempat membaca, Anda bisa baca buku Lee Kuan Yew misalnya, judulnya judulnya itu From Third Country to First Country. Ini bukunya tebal di situ. Anda bisa mengikuti cara berpikir dari pendiri Singapura Lee Kuan Yew, bagaimana dia melihat lingkungan geostrategis di sekitarnya. Ketiga, dengan menyinggung bahwa salah satu alasan pencegahan masuk Ustadz Abdul Somad karena dia pernah mengungkapkan bahwa bom bunuh diri sebagai hal yang sah dalam konteks perjuangan rakyat Palestina melawan Israel, ini menunjukkan betapa sebagai proksi dari Amerika, Singapura itu menempatkan Israel itu sebagai sebuah negara dan sekaligus sekutu yang penting. Selain sebagai proksi Amerika, Singapura ini adalah hub atau titik hubung bagi Israel di ASEAN. Mayoritas negara tetangga Singapura seperti Malaysia, Indonesia, dan Brunei itu sampai sekarang masih menolak hubungan diplomatik dengan Israel. Sementara Singapura memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Israel. Beberapa operasi intelijen Israel, Mossad, itu diduga dilakukan dari pangkalan mereka yang berada di Singapura. Ini salah satunya, ini pernah terjadi pada tahun 2018 lalu ya, pada bulan April ada seorang ilmuwan Palestina yang dibunuh di Kuala Lumpur, Malaysia. Wartawan investigasi Israel, Ronen Bregman, itu sangat meyakini dari investigasinya bahwa kematian ilmuwan Palestina di Kuala Lumpur itu merupakan operasi yang dilakukan oleh Mossad
dan mereka ini berpangkalan di Singapura. Dengan memahami bagaimana Singapura memandang lingkungan geostrategisnya, kita jadi paham mengapa kemudian dia berani menolak Ustadz Abdul Somad masuk ke Singapura. Yang kita tidak pahami itu, atau lebih tepatnya yang mengejutkan buat kita, adalah peristiwa yang seharusnya bisa bisa diredam, itu tidak menjadi peristiwa besar itu melalui jalur-jalur diplomatik, tentu saja ternyata Singapura mendekatinya dengan cara yang frontal. Mereka seakan tidak peduli dengan membuka alasan seperti yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri tadi, itu bisa menimbulkan semacam konflik diplomatik antara Singapura dengan Indonesia. Dalam bahasa yang saya kira lebih singkat, kita bisa menyimpulkan Singapura itu memang sekarang sudah tidak lagi menganggap Indonesia sebagai big brother gitu ya. Ini berbeda halnya seperti dulu ketika Lee Kuan Yew masih hidup dan Indonesia dipimpin oleh Pak Harto. Dia menempatkan Pak Harto sebagai figur yang sangat dihormati. Bersama dengan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad, Lee Kuan Yew itu biasanya dia akan melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan Presiden Soeharto, manakala dia akan mengambil keputusan-keputusan yang bersinggungan dengan nasionalisme Indonesia. Jadi nggak main tabrak seperti sekarang nih ya. Di luar sikapnya yang seakan menjunjung tinggi multikulturalisme, negara dengan pemerintahan yang bersih, bebas dari korupsi, suap dan sebagainya, sebenarnya Singapura ini adalah negara yang hipokrit, negara yang munafik. Singapura adalah negara yang menjadi surga, tempat berlindung paling nyaman bagi para taipan koruptor dari Indonesia. Dengan berlindung di balik kerahasiaan perbankan dan juga tidak adanya perjanjian ekstradisi dengan Indonesia, Singapura itu mengeruk keuntungan yang sangat besar dari dana-dana haram yang masuk dan disimpan di perbankan negeri Singa itu dari mereka yang mengeruk keuangan negara di Indonesia. Sekarang kita tinggal menunggu bagaimana respon pemerintah Indonesia, pemerintahan Jokowi. Apakah akan berdiam diri saja, walaupun secara diplomatik sesungguhnya sudah dilecehkan oleh pernyataan yang disampaikan oleh Kementerian Dalam Negeri Singapura. The little red dot itu sekarang tampaknya sudah menjadi batu besar. Jadi jangan lagi dianggap sepele, karena yang terjadi sebaliknya mereka justru malah menganggap kita yang sepele. Saya Hersuno Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.